Salam damai di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bertemu lagi di channel Renungan ini. Kiranya saudara dalam keadaan yang baik dan sehat untuk melalui sepanjang hari ini di samping aktiviti dan pekerjaan saudara. Renungan pada hari ini adalah tentang hidup yang dikuasai Roh Kudus. Teks Alkitab diambil dari Efesus bab 5 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-21. Tetapi hanya ayat 18 saja yang akan dibaca. Firman Tuhan berkata, "Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Anugerah dan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan yang kami terima dan alami setiap hari. Sebentar, kami akan merenungkan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah dan kami siap untuk merenungkannya. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saudaraku di dalam Tuhan, Alkitab mengajarkan, janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Maksudnya, janganlah kamu mengejar kesenangan jasmani semata-mata. Sebaliknya, hendaklah hidupmu dipimpin dengan Roh. Saudara, penuh dengan Roh artinya dikuasai dan dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini dalam membicarakan hidup yang penuh Roh Kudus, Rasul Paulus tidak menyentuh sedikit pun tentang mukjizat dan bahasa roh atau pernyataan-pernyataan istimewa yang lain. Hidup penuh roh adalah kehidupan yang dipimpin dan dikuasai Roh Kudus untuk berjalan dalam pimpinan dan kehendak Allah. Saudara, orang yang penuh dengan Roh Kudus akan berjalan bersama Allah dan melakukan kehendak-Nya. Dia akan memperhatikan dengan saksama bagaimana dia hidup. Perhatikan Efesus 5 ayat yang ke-15. Menggunakan waktu atau kesempatan yang ada. Efesus 5 ayat yang ke-16. Dan berusaha untuk memahami kehendak Tuhan. Efesus 5 ayat yang ke-17. Saudaraku di dalam Tuhan, Rasul Paulus mengatakan bahwa ada 3 tanda kepenuhan Roh Kudus dalam kehidupan pengikut Kristus, yaitu yang pertama, bersukacita di dalam Tuhan, ayat yang ke-19, penuh pengucapan syukur, ayat yang ke-20, dan merendahkan diri seorang kepada yang lain, ayat yang ke-21. Sukacita dan pengucapan syukur di dalam Tuhan menyebabkan seorang pengikut Kristus gemar atau suka bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Saudara, janganlah kita mabuk oleh anggur, tetapi hendaklah kita penuh dengan Roh. Janganlah kita mengejar kesenangan sementara, tetapi milikilah sukacita di dalam Tuhan dan berjalanlah dalam kehendak-Nya. Ingatlah, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh." Kiranya diberkati. Marilah kita berdoa. Tuhan, kiranya hidup kami di dalam pimpinan, penguasaan, dan campur tangan-Mu, agar kami tetap berjalan menurut pimpinan dan kehendak-Mu. Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama-Mu, kami berdoa. Amin. Saya percaya Roh Kudus akan menolong kita untuk memahami lagi perkongsian ini. Bertemu lagi di renungan yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.